Jadi gambar-gambar seperti ini banyak sekali di Google, pernah saya bahas kayak gitu. Nah, apakah ini tidak benar? Nah, pertanyaan seperti itu. Apakah ini tidak akurat kayak gitu. Nah, dari gambar itu presentasinya sekitar 70%, 60 bahkan kurang ya. 60-70%. Loh, kenapa demikian Bang? Kayak gitu. Suatu misal tentang gambar ini, kita mulai dari kiri bagian bawah, polos Kalimantan, ini sudah benar. Ya. Nomor 2, memotong Kalimantan. Nomor 3, hampir memotong juga Kalimantan. Pokoknya paling bawah sendiri Kalimantan, yang paling kanan itu Larwo. Nah, di sini teman-teman, dari bawah teman-teman, bawah urutan dari kiri, 5 itu KL Kalimantan itu sudah benar. Tetapi tidak berlaku untuk burung yang gagal dorong ekor. Jadi teman-teman, kalau misalkan murai batu dorong ekor gagal, ekornya nggak normal, itu motifnya tidak bentuk sempurna. Bisa juga seperti Kalimantan seperti ini. Seperti Kalimantan yang bagian tengah ini juga. Kayak gitu. Dan gambar larwo, motif larwo seperti di bawah paling kanan ini teman-teman. Ini pun pada kenyataannya itu tidak sama juga. Jadi motif larwo itu teman-teman lihat garis yang paling atas sendiri. Nah, ada rata-rata yang ditulis Aceh, Malaysia, Thailand. Nah, rata-rata larwo sekarang itu seperti Aceh atau Malaysia. Motif W, kayak gitu. Nah, pada penerapannya karena apa? Ya, sekarang ini mungkin ini dibuat gambar itu sekitar 10 tahun yang lalu ya mungkin ya. Tapi yang sekarang ini karena banyaknya perkembangan murai batu di silang sana sini, itu motifnya jadi rucah juga. Jadi ini masih kita gunakan sebagai patokan 70%. Lainnya kita harus sendiri melihat fisik. Nah, setelah itu ini ada teman ini foto ekor keempatnya hitam semua. Nah, di sini teman-teman, di sini ada teman kicomania yang mengirim ini. Nah, ini ciri-cirinya burung motif murai batu non gembung. Tapi asalnya dari mana? Kalau kita lihat cuma gini aja, itu teman-teman sulit membedakan kayak gitu. Harus kita lihat ketika dia nangkring. Jadi motif seperti ini kalau ekornya pendek bisa murai batu jantan tapi gagal mabung. Bisa juga murai batu kayak gini ini silangan. Bisa juga jenis larwo dan di silangan kayak gitu. Nah, ada video lain di sini. Nah, ini hitamnya pekat seperti larwa atau betina kayak gini. Nah, setelah di sini teman-teman ini dikirimi video. Videonya sayang sekali pencahayaannya kurang pas, jadi kurang jelas. Kita putar. Setelah saya putar tadi, ya kalau misalkan apa ya teman-teman ya, misalkan gagal mabung, ekornya segini, ini bisa jantan. Tapi kalau ekor normal kayak gini, bisa betina. Bahkan bisa juga jenis larwo. Kita lihat aja potongan warnanya. Nah, itu potongan warna hitamnya kayak agak turun. Bisa juga silangan larwo jantan ya, teman-teman, kayak gitu. Jadi dari sini untuk teman-teman yang tanya konsultasi jenis kelamin atau jenis murai batu, fotolah yang jelas nanti biar akurat kayak gitu. Jadi kalau seperti ini ya kurang kelihatan bagus ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kalau normalnya sih ya kelihatan betina, tapi potongannya agak bawah karena banyak silangan-silangan sekarang ini. Saya rasa ini betina hitam, teman-teman. Atau murai batu larwo. Itu hitamnya banyak sampai bawah lehernya kayak gitu. Banyak sekali yang seperti ini ketika ditangkar itu malah nyakot, malah tarung, malah membantai sang jantan. Karena apa? Seperti ini biasanya itu kalau misalkan udah silangan larwo, itu misalkan dia jantan ya, jantan larwo bodinya besar itu akan semakin ganas, kasusnya seperti itu.
Jadi ketika dimasukkan seolah-olah jodoh ditinggal pergi, jantannya juga yang dihajar kayak gitu. Jadi ini prediksi saya ya ada turahnya larwo kayak gitu, karena fotonya juga nggak jelas. Dan jenis larwo pun itu suara retekannya ya tergantung silangannya. Kalau disilang dengan Kalimantan bisa double. Kalau disilang dengan Sumatera itu ya seperti murai batu Sumatera. Tapi nantinya kalau keturunan pertama agak sedikit jambul atau jegrik. Kalau misalkan keturunan udah disilang lagi biasanya ya jegriknya hilang. Cuman itu antara warna teman-teman ya ini yang paling jelas. Warnanya hitamnya itu menurun, garisnya itu nurun. Jadi warna hitamnya itu banyak atau ngeblok di leher. Kayak gitu. Ya perkiraan saya karena gambarnya kurang jelas, ini perkiraan saya ada 2 prediksi. Bisa juga jantan larwo karena disilang-silang kayak gini. Dan bisa juga betina hitam, bisa juga jantan gagal mabung atau gagal dorong ekor. Teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Cuman prediksi saya sih jantan larwo ya. Hati-hati yang dapat murai batu seperti ini. Nanti kalau dijodohkan bisa makan pejantannya balik. Oke, kita balik pada ini gambarnya ya. Nah, sekarang ini banyak yang beredar di pasaran kayak gitu ya teman-teman. Kalau nias polos sih udah genah nias ya kayak gitu. Di sini deretan tengah ya, deretan bawah udah kita bahas sampai larwo. Deretan motif tengah ini teman-teman. Yang paling kiri nias udah hitam. Nah, sekarang ini dalam perkembangan karena transportasi itu mudah dijangkau ya. Seperti teman-teman tahu, saya juga pernah unboxing ekor hitam gembung. Asalnya dari mana? Dari Pulau Kalimantan kayak gitu. Jadi mungkin dulu karena belum ada nias gembung yang masuk ke Indonesia karena transportasi belum sampai kayak gitu. Itu perkiraan saya dulu belum tahu kalau ada yang ekor hitam gembung kayak gitu teman-teman. Akhirnya ditulis ya ini polos nias kayak gitu. Padahal pada kenyataannya teman-teman tahu saya juga punya koleksi satu murai batu ekor hitam yang gembung. Nah kayak gitu. Itu menandakan gambar ini ya akurat tetapi tidak 100%. Yang selanjutnya lempuyang. Nah lempuyang kalau dulu saya pernah dapat beberapa kali itu hampir sama dengan balak sabang, tapi bodinya itu nggak sebesar balak sabang ya, sedang kayak gitu. Ekornya juga nggak terlalu panjang kayak gitu. Cuman sekarang karena banyaknya silangan ekor hitam sama Medan, nah ini jadinya ya seperti ini. Terus Lasia, Sinabang, Lampung, Jambi. Nah, seperti teman-teman ini, Lampung sama Jambi ini motifnya memotong seperti Medan sekarang kayak gitu. Makanya beberapa kali kemarin saya jelaskan kalau misalkan murai batu memotong motif nom gembung ekornya pendek itu masuk Lampung. Tapi kalau misalkan panjang agak melengkung itu masuk Medan atau Aceh kayak gitu. Itu garis besarnya seperti itu. Cuman sekarang ini yang beredar di pasaran, foto bagian bawah ini dari Kalimantan ini sama penjual banyakan diakukan Lampung. Bisa juga dari Palangka dibilang gembung tipis kayak gitu. Padahal dari Lampung aslinya motifnya seperti ini. Ini udah benar ini Lampung seperti motif Medan ini rata-rata. Cuman kembali lagi sekarang ini banyak silangan. Ya memang harus hati-hati kalau misalkan ambil anakan, yang penting ada jaminannya. Oke lah kayak gitu. Beli dimanapun kalau ada jaminannya, apalagi orangnya kenal, ya oke lah daripada tidak ada jaminan nanti teman-teman lama ngerawat nggak sesuai, ya susah. Oke teman-teman, dari motif ekor seperti ini yang intinya selain dari melihat gambar, ini juga bisa membantu kita, tapi kita tidak bisa berpacu ini 100%. Kita harus melihat kondisi sebenarnya. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Nantikan video berikutnya.